Shalom, kami dari kelompok 2 dengan anggota Angelini Sakamonto dan saya sendiri Mikael Sinarmatayan dan Teguh Wibowo Putra. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Teguh Wibowo. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Teguh Wibowo Putra akan menjadi pemateri pertama. Baiklah, kita mulai saja. Inti dari kitab suci adalah wahyu dari Allah yang menyelamatkan manusia. Maka dari itu perjanjian lama adalah Allah yang menyertai umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Bila bangsa Israel setia, maka akan mendapatkan rahmat. Tetapi sebaliknya, jika tidak setia, maka akan mendapat kutukan. Dengan membaca dan merenungkan kitab perjanjian lama ini, kita sebagai pengikut Kristus akan mengenal Dia dalam kehidupan kita dalam setiap hari. Seperti ada kata yang mengatakan ignoratio enim scriptu, ignoratio Christi est, yang berarti tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal Kristus. Demikian yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, seorang imam dan juga seorang penjaga gereja, serta orang yang pertama yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Berikut ada 5 bagian kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab hukum Pentateuch, yang kedua kitab sejarah, yang ketiga kitab kebijaksanaan dan nyanyian, yang keempat kitab kenabian, dan yang terakhir kitab Deuterokanika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami yaitu Angelianisa. Untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama kitab perjanjian lama yaitu kitab hukum Pentateuch. Dalam tradisi Kristen, 5 kitab perjanjian lama ini diberi sebutan dengan Pentateuch, yang artinya kitab yang terdiri dari 5 gulungan. Tradisi Yahudi menyebut kitab ini yaitu sebagai kitab Taurat, kitab hukum Taurat Musa, atau kelima kitab Musa. Dan yang bagian pertama dari hukum Pentateuch ini yaitu kitab Kejadian. Kitab ini berisi kisah mengenai kejadian dunia dan manusia purba, kemudian dilanjutkan dengan kisah mengenai asal-usul bangsa Israel, mulai dari panggilan Abraham sampai dengan kematian Yusuf. Yang kedua yaitu kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisah mengenai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kemudian dilanjutkan dengan kisah mengenai perjalanan mereka di padang gurun. Yang ketiga yaitu kitab Imamat. Kitab ini berisi kisah mengenai pemakluman perintah Tuhan kepada bangsa Israel dari dalam kemah suci. Yang keempat, kitab Bilangan. Kitab ini berisi kisah lanjutan mengenai perjalanan bangsa Israel di padang gurun sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dan yang kelima, yaitu kitab Ulangan. Kitab ini berisi kisah mengenai wejangan perpisahan Musa kepada bangsa Israel menjelang kematiannya. Bagian yang kedua yaitu kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 16 kitab, mulai dari kitab Yosua sampai dengan kitab Makabe. Kitab-kitab sejarah terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu kitab-kitab karya Deuteronomis, yang terdiri dari Yosua, Hakim Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja. Dan yang kedua yaitu kitab-kitab karya Ahli Tarik, yang terdiri dari 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, dan Nehemia. Yang ketiga itu kitab-kitab hikayat pengharapan, yang terdiri dari Rut, Tobit, Yudit, dan Ester. Yang keempat, kitab-kitab hikayat perjuangan yang terdiri dari 1 Makabe dan 2 Makabe. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Untuk materi selanjutnya, yaitu kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian akan dibawakan oleh saya. Kitab-kitab kebijaksanaan tersusun oleh
7 buah buku yang terbagi atas 2 bagian, yakni kitab kebijaksanaan yang terdiri atas Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak. Kemudian kitab nyanyian yang terdiri dari Mazmur dan Kidung Agung. Selanjutnya yaitu kitab-kitab kenabian. Kitab-kitab kenabian terdiri atas 18 kitab yang dimulai dari Yesaya hingga Maleakhi. Para nabi muncul bersamaan dengan masa kerajaan. Kenabian merupakan fenomena yang kompleks. Artinya citra atau gambaran kenabian itu tidak satu, melainkan bersifat majemuk. Fenomena ini terbagi atas 3 bagian, yaitu nabi-nabi perintis, nabi-nabi klasik, dan nabi-nabi apokaliptis. Di antara ketiganya yang paling berpengaruh yaitu nabi-nabi klasik. Nabi-nabi klasik yang paling berpengaruh adalah nabi-nabi yang sebelum dan semasa pembuangan. Para nabi hendak membawa kita pada suatu kesadaran bahwa Tuhan itu hadir dalam dunia dan sejarah. Kemudian siapa itu nabi? Pertama, nabi itu adalah abdi Tuhan. Mereka terpilih oleh Tuhan dan diberi karunia khusus untuk menegur dan memperingatkan umat Allah. Kemudian yang kedua, mereka itu diberi keahlian berbicara. Para nabi ini diberikan keahlian berbicara untuk mewartakan firman Tuhan. Namun, mereka itu mewartakan firman Tuhan tidak hanya dengan kata-kata saja, melainkan juga melalui simbol dan tanda. Kemudian, perkataan para nabi sangat erat hubungannya dengan kehidupan dan sejarah Israel. Mereka memberi petunjuk iman, bagaimana iman dihayati dan diamalkan secara konkret dalam hidup. Mereka juga dengan keras mengusahakan agar perjanjian di Sinai terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mereka menyingkapkan segi terdalam suatu peristiwa dan menafsirkan arti dari suatu peristiwa. Kemudian kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika sendiri adalah istilah yang dipakai oleh gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen Timur sejak abad ke-16 sebagai sebutan bagi kitab-kitab bagian-bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama Kristen yang tidak menjadi bagian lagi dari Alkitab Ibrani saat ini. Istilah ini digunakan untuk membedakan bagian tertentu tersebut dari kitab-kitab protokanonia, yakni kitab-kitab yang merupakan bagian dari kitab Alkitab Ibrani. Waktu kabar gembira diwartakan oleh para rasul di luar Palestina, mereka tidak menggunakan kitab suci terjemahan Ibrani, melainkan mereka menggunakan Alkitab yang terjemahan Yunani, yang mana terjemahan Yunani ini memuat lebih banyak buku. Misalnya kitab Tobit, kitab Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, 1 dan 2 Makabe. Nah, perbedaan banyaknya kitab ini sempat menjadi masalah untuk mencetak secara massal Alkitab. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan mengumpulkan kitab-kitab Deuterokanonika ini dan diletakkan pada antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kemudian kesimpulan, gereja menghormati kitab suci karena diyakini kitab suci itu tersebut diilhami oleh Allah. Dalam kitab-kitab suci, Bapa yang di surga dengan penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan wawancara dengan mereka. Adapun besar daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja kitab suci merupakan tumpuan serta kekuatan bagi putra-putri gereja, menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, dan sumber jernih, serta menjadi bekal hidup rohani. Kitab suci Perjanjian Lama mengisahkan tentang karya atau tindakan Allah menyelamatkan manusia. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyelamatkan manusia melalui peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Israel. Dapat diambil contoh seperti pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan shalom.